Ya, terima kasih Sarah. Langsung saja kita jelek informasi hot news. Yang pertama, kita lihat pemirsa, hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat kembali memanas pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto berisi pemberitahuan tarif baru terhadap produk asal Indonesia. Melalui akun resminya di Truth Social, Trump menyatakan mulai 1 Agustus 2025, seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat akan dikenakan tarif impor sebesar 32%. Angka ini disebut sebagai langkah prospektif atas defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menurut Trump tidak mencerminkan hubungan perdagangan yang adil dan timbal balik. Dalam suratnya, Trump juga membuka peluang pembebasan tarif jika perusahaan asal Indonesia bersedia memindahkan aktivitas manufakturnya ke wilayah Amerika Serikat. Ia menjanjikan proses perizinan yang cepat bahkan hanya dalam hitungan minggu. Namun Trump juga menyampaikan peringatan. Jika Indonesia melakukan aksi balasan serupa tarif, maka produk Indonesia akan dikenakan tarif tambahan hingga 32%. Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat dari kebijakan dagang Indonesia yang dinilai memicu ketimpangan. Ya, di informasi hot news selanjutnya pemirsa datang dari Moskow. Mantan Menteri Transportasi Rusia Roman Starovoyt ditemukan tewas hanya beberapa jam setelah dirinya dipecat oleh Presiden Vladimir Putin. Jenazah Starovoyt ditemukan di dalam mobil pribadinya di Desa Miakinino, wilayah Odinsovo, Senin 7 Juli 2025. Penyelidikan awal menyebutkan adanya luka tembak dan sebuah pistol ditemukan di lokasi. Dugaan sementara mengarah pada tindakan bunuh diri. Senjata yang digunakan diduga merupakan hadiah resmi dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023. Komite Investigasi Rusia belum merilis waktu kematian secara pasti, namun memastikan penyelidikan masih berlangsung. Pemecatan Starovoyt diumumkan langsung oleh Kremlin, namun tanpa penjelasan resmi. Sementara juru bicara Kremlin menegaskan bahwa pemecatan itu bukan karena hilangnya kepercayaan. Sejumlah spekulasi mencuat termasuk kemungkinan kaitan dengan kekacauan di sektor penerbangan akibat serangan drone Ukraina hingga dugaan penggelapan dana negara saat Starovoyt menjabat Gubernur Kursk. Sebagai pengganti sementara, pemerintah Rusia telah menunjuk Andrei Nikitin sebagai pelaksana tugas Menteri Transportasi. Sementara penyelidikan atas kematian Starovoyt masih terus berlanjut. Ya, kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas dunia kembali melonjak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan tarif impor sebesar 25% terhadap Jepang dan Korea Selatan. Kondisi ini mendorong investor memburu aset aman di tengah ketidakpastian global. Harga emas dunia di pasar spot naik 0,3% pada Senin 7 Juli ke level 3.336 dolar Amerika Serikat per troy ounce dan kembali menguat 0,09% pada perdagangan Selasa pagi. Kenaikan ini menandai pemulihan setelah harga sempat merosot pada akhir pekan lalu. Kebijakan tarif Trump terhadap 14 negara termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia menciptakan ketegangan baru dalam hubungan dagang global. Para analis menilai situasi ini meningkatkan permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Meski dolar Amerika Serikat turut menguat yang biasanya menekan harga emas, namun kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat membuat logam mulia tetap menarik. Sementara itu, Bank Sentral China tercatat kembali menambah cadangan emasnya pada Juni, menjadikannya 8 bulan berturut-turut melakukan pembelian emas. Di tengah ketidakpastian global, harga emas diprediksi masih akan menguat ke depan seiring naiknya permintaan dari Bank Sentral dan juga investor global terhadap aset aman seperti emas. Ya, kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita pada siang hari ini. Vietnam tengah menjalankan reformasi besar-besaran di tubuh birokrasi negaranya. Pemerintah sempat memangkas hingga 100.000 jabatan aparatur sipil negara demi merampingkan struktur dan memperkuat efisiensi ekonomi. Hingga akhir Juni lalu, tercatat 80.000 jabatan resmi dihapus seiring penggabungan jumlah kota dan provinsi. Mereka yang terdampak diberhentikan atau ditawari pensiun dini dan langkah ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, yang menyebut reformasi ini sebagai tonggak sejarah menuju negara sosialis yang lebih efisien. Namun kebijakan ini memunculkan kecemasan di kalangan mantan pejabat daerah. Salah satunya adalah Nguyen Van Chong, mantan pegawai senior di Provinsi Bac Yang yang kehilangan posisi setelah wilayahnya digabung. Ia menerima pesangon senilai 1,2 miliar rupiah dan mengaku legawa
Berbeda dengan Chong, mantan sekretaris distrik Nguyen Thitu mengaku kebingungan soal masa depan setelah kantornya dipindahkan jauh dari tempat tinggalnya. Ia akhirnya mengundurkan diri karena enggan menunggu keputusan pemecatan. Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% tahun ini, namun di tengah tantangan eksternal dan juga tekanan tarif Amerika Serikat, reformasi birokrasi diharapkan mampu menjadi motor baru efisiensi pembangunan nasional.